Menurut ESPN, kabarnya Real Madrid, Barcelona, dan Juventus merencanakan serangkaian pertandingan persahabatan di Amerika Serikat pada musim panas nanti. Ketiga klub tersebut juga sedang mendekati AC Milan untuk terlibat di agenda turnamen pramusim tersebut. Pertandingan ini diadakan untuk meraup untung guna menambal kerugian besar yang mereka alami sejak pandemi 2020. Dengan memanasnya hubungan Rusia dengan Ukraina, lokasi pelaksanaan final Liga Champions yang tadinya akan diselenggarakan di Rusia pun terancam akan dipindah. Sementara itu, Stadion Wembley, Inggris disebut menjadi alternatif final Liga Champions. Stadion dengan kapasitas 90.000 orang itu diperkirakan dapat membawa keuntungan hingga 60 juta pound sterling. Angka itu bisa meningkat apabila ada klub Inggris yang dapat mencapai laga final. Liverpool terancam tampil tanpa Diogo Jota dan Roberto Firmino di final Carabao Cup pada 27 Februari mendatang. Hal itu mengingat Jota yang sedang mengalami cedera pergelangan kaki saat Liverpool menang atas Inter Milan di Liga Champions. Sementara Firmino mengalami masalah otot. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, berharap mereka berdua bisa pulih lebih cepat jelang laga final melawan Chelsea. Dikutip dari TNT Sports Brazil, Fred mengaku bahwa ia cukup mempertanyakan keputusan Manchester United yang memilih Ralf Rangnick sebagai manajer sementara hingga akhir musim. Fred juga telah mengkritik klub karena klub seakan-akan tidak membuat rencana jangka panjang dengan baik. Saya tahu dalam sepak bola penting untuk mendapatkan hasil yang baik sesegera mungkin, tetapi juga penting untuk memiliki rencana jangka panjang. Jurgen Klopp mengaku peluang Liverpool untuk menyalip Manchester City mungkin tidak datang musim ini. Namun, Klopp berjanji akan selalu menjadi klub yang menyebalkan bagi Pep Guardiola. Kami berusaha semenyebalkan mungkin sampai ada kesempatan untuk menyalip. Kemenangan atas Lille kemarin harus dibayar mahal oleh cedera yang dialami Mateo Kovacic dan Hakim Ziyech. Keduanya dipaksa keluar lapangan dalam kemenangan 2-0 atas Lille dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Sekarang, Tuchel sedang harap-harap cemas apakah mereka akan tersedia untuk laga final Carabao Cup melawan Liverpool akhir pekan nanti. Setelah kemenangan MU 4-2 atas Leeds, gelandang Manchester United, Scott McTominay, memamerkan beberapa bekas luka pergelangan kaki yang parah setelah pertandingan yang keras. Didukung laga yang diguyur hujan, McTominay kerap melakukan tackle-tackle keras kepada pemain Leeds. Pemain berusia 25 tahun itu pun memposting foto pergelangan kaki yang penuh luka di media sosial pribadinya. Aubameyang cetak hat-trick kala Barcelona bertemu Valencia dalam laga lanjutan Liga Spanyol kemarin. Dengan hat-tricknya tersebut, Aubameyang berhasil mengukir sejarah dengan menjadi pemain pertama di abad ke-21 yang dapat mencetak hat-trick di 4 liga top Eropa, yaitu Liga Inggris, Ligue 1, Bundesliga, dan sekarang La Liga. Selepas kepergian Aubameyang ke Barcelona, praktis ban kapten diturunkan ke Alexandre Lacazette. Namun dengan keadaan yang memungkinkan, Lacazette akan hengkang di akhir musim. Arteta sedikit kebingungan untuk memilih siapa yang akan menggantikan Lacazette sebagai kapten tim. Pasalnya, Granit Xhaka mengisyaratkan bahwa ia sudah tak mau mengenakan ban kapten. Nama-nama seperti Martin Odegaard dan Kieran Tierney pun muncul sebagai opsi. Dengan Inter yang berniat untuk belanja besar-besaran pada akhir musim nanti, mereka berniat melepas beberapa pemain penting mereka. Lautaro Martinez salah satunya. Menurut Calcio Mercato, Liverpool berminat datangkan penyerang Argentina tersebut. Kini, Lautaro memiliki harga pasar sekitar 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dalam lanjutan babak 16 besar Liga Champions semalam, Manchester United menahan imbang Atletico Madrid di Wanda Metropolitano. Skor akhir 1-1 tersaji di akhir laga. Atletico tampil dominan di awal-awal laga dengan gol yang dicetak oleh Joao Felix pada menit ke-7. Namun, United dapat menyamakan kedudukan lewat pemain pengganti Anthony Elanga pada menit 80, buah umpan dari Bruno Fernandes. Di pertandingan lain, ada laga seru Ajax Amsterdam melawan Benfica. Skor 2-2 tersaji di akhir laga. Laga berjalan seru lantaran kedua tim saling berbalas gol. Gol Ajax dicetak oleh Dusan Tadic di menit 18,
dan Sebastian Haller di menit 29. Sedangkan gol Benfica terjadi di menit 26, buah dari gol bunuh diri Haller dan Roman Yaremchuk di menit 72. Sedangkan dalam lanjutan Liga Inggris, Tottenham yang kemarin baru saja mengalahkan sang pemuncak klasemen Manchester City. Kini mereka kembali ke setelan pabrik. Spurs kembali alami kekalahan 1-0 dari Burnley, yang mana tim papan bawah klasemen Liga. Gol sematawayang Burnley dicetak oleh Ben Mee di menit 71. Di pertandingan lain ada Liverpool yang menang besar 6-0 atas tamunya Leeds United. Gol dicetak oleh Mo Salah lewat titik penalti di menit 15 dan 35. Lalu ada Joel Matip di menit 30, brace Sadio Mane di menit 80 dan 90 plus 1. Dan yang terakhir, Virgil van Dijk di menit 90 plus 3. Kemenangan ini membantu The Reds untuk kembali memangkas jarak poin dengan Manchester City yang berada di puncak klasemen. Antonio Conte mulai pesimis. Ia mempertanyakan apakah dia adalah manajer yang tepat untuk membantu Tottenham kembali ke 4 besar setelah kekalahan memalukan oleh Burnley. Mereka membuat kekalahan keempat Spurs dalam 5 pertandingan Liga Inggris. Saya mencoba melakukan segalanya untuk mengubah situasi, tetapi situasi tidak berubah. Liverpool kembali meraih hasil positif pada laga tunda melawan Leeds semalam. Posisi Liverpool kini memepet Manchester City di klasemen Liga Inggris. The Reds hanya terpaut 3 poin dari City dengan melakoni jumlah laga yang sama, yaitu 26 pertandingan. Perebutan titel juara Liga Inggris pun dipastikan akan semakin ramai. Setelah penampilan apik Joao Felix kala melawan Manchester United semalam, penggemar Arsenal kabarnya telah mendesak direktur klub Edu untuk mencoba mendatangkan bintang Atletico Madrid tersebut pada akhir musim panas nanti. Arsenal memang sedang krisis striker setelah kepergian Aubameyang. Melalui desakan fans, Joao Felix bisa saja jadi opsi yang menarik untuk Arsenal. Erling Haaland kembali dinyatakan tidak tersedia pada laga leg kedua Liga Eropa melawan Rangers nanti. Saat ini, Haaland sedang melanjutkan pemulihan dari cedera otot yang ia alami minggu lalu. Setelah mengalami kekalahan 4-2 di leg pertama, hal ini menjadi kerugian besar bagi Dortmund yang ingin mengejar ketertinggalan agregat. Manchester United sempat mengalami masa sulit ketika tertinggal 1 gol oleh Atletico Madrid. Namun sang juru selamat Anthony Elanga datang di waktu yang tepat. Elanga masuk di menit 75 menggantikan Marcus Rashford dan setelah 5 menit berselang, Elanga langsung mencetak gol penyeimbang untuk memberi nyawa tambahan kepada United di Liga Champions. Praktis, Elanga jadi pencetak gol termuda United di fase gugur Liga Champions dengan usia 19 tahun dan 302 hari. Aubameyang akan sedikit bernostalgia pada lanjutan Liga malam Jumat nanti. Bagaimana tidak? Pierre-Emerick Aubameyang memiliki ikatan yang mendalam dengan Italia di masa mudanya. Ia menghabiskan masa kecilnya di Italia dan sempat bermain di tim muda AC Milan untuk beberapa tahun. Dan sekarang ia siap untuk kembali ke Italia bersama Barcelona untuk pertandingan Liga Eropa melawan Napoli. Napoli asuhan Luciano Spalletti harus meraih kemenangan bersejarah atas Barcelona jika mereka ingin memastikan tempat di babak sistem gugur Liga Eropa. Namun, dengan hasil imbang di leg pertama dan sudah tak berlakunya peraturan gol tandang, peluang Napoli untuk menang masih terbuka lebar. Xavi telah mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Italia untuk pertandingan melawan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona. Menurut Marca, Gerard Pique telah kembali ke skuad. Ia sempat absen lantaran sedang menjalani hukuman akumulasi kartu. Kini, Pique siap membantu Barca untuk mengamankan 1 tiket ke babak selanjutnya Liga Eropa. Maguire kembali jadi bulan-bulanan netizen yang budiman lantaran aksinya yang gagal mencegah gol Joao Felix. Maguire dihujat karena bergerak terlalu lambat dalam menjaga Joao Felix, yang mengakibatkan Felix dapat meloloskan diri dari penjagaan yang lemah untuk menghasilkan sundulan yang luar biasa di menit 7 babak pertama. Menurut Mundo Deportivo, saga transfer Mbappe memasuki babak baru. Kali ini Qatar sedikit terlibat dalam drama ini. Kabarnya, pihak dari Qatar lah yang meminta PSG untuk menyodorkan perpanjangan kontrak untuk Mbappe.
Qatar memberikan instruksi kepada PSG untuk mempertahankan Mbappe dengan segala cara. Lantaran Qatar menginginkan Mbappe datang ke Piala Dunia dengan masih berstatus pemain PSG. Main depan PSG, Neymar baru-baru ini menyatakan minatnya untuk bermain di MLS pada tahap tertentu dalam karir sepak bolanya. Ia merasa kompetisi MLS yang lebih pendek akan memberikan banyak waktu libur untuknya. Statement tersebut mengundang respon dari komisaris MLS, Don Garber. Ia memberikan peringatan kepada para bintang yang memasuki masa-masa akhir di sepak bola bahwa MLS bukanlah liga untuk rumah pensiun. Jika mereka datang namun tidak bermain dan menjadi kontributor besar bagi klub dan liga dan tidak menghormati liga dan penggemarnya, maka kami tidak ingin mereka ada di MLS. Timnas Putri Amerika Serikat akhirnya memenangi perjuangan menuntut kesetaraan gaji setelah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, US Soccer. Dalam perjanjian tersebut, federasi menjanjikan upah yang sama untuk tim putra dan putri. Menurut The New York Times, kesepakatan itu juga mencakup pembayaran kompensasi dari US Soccer sebesar 24 juta dolar AS atau sekitar 344 miliar rupiah untuk para atlet timnas putri Amerika Serikat.